Oke, kita lanjut sesi kedua untuk jurnal musyarakahnya ya. Ini asumsi bahwa modalnya sama-sama uang saja, kontribusinya dalam bentuk rupiah, nominal rupiah. Transaksi dalam ribuan rupiah, kita lihat ada dua pihak, ada mitra aktif, ada mitra pasif, dan ada juga jurnal yang dibuat oleh bendahara atau bagian keuangannya perusahaan mitra tersebut ya, yang intinya dikelola oleh mitra aktif, sudah pasti itu. Jadi satu adalah jurnalnya pribadi mitra aktif, satunya lagi adalah mitra pasif, kemudian juga jurnal yang dibuat oleh perusahaan bentukan yang dikelola oleh mitra aktif. Di sini transaksi dalam ribuan rupiah. Tertanggal 24 Desember, anggaplah 2019, dikeluarkan biaya perangkat sebesar 10.000, berarti 10 juta. 10 juta. Namanya juga biaya perangkat, logikanya ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh mitra aktif. Ya, karena dia akan mengajak seseorang untuk bermitra. Oke. Mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya perangkat, misalnya biaya survei, ngurus-ngurus perizinan dan lain-lain, dia mengeluarkan uang 10 juta. Berarti pada saat dia mengeluarkan uang 10 juta tersebut, jurnal yang dilakukan oleh mitra aktif adalah uang muka pada kas, ya, uang muka pada kas sebesar 10 juta. Mohon maaf, di kolom yang bagian perusahaan bentukan ya, garis miring mitra aktif itu belum ada jurnal ya, bisa dihapus saja, ibu lupa belum ngedit di modulnya. Oke, baik, belum ada jurnal di perusahaan bentukan. Oke, mitra aktif sudah keluar uang sebesar 10 juta. Bila uang pengurusan tersebut ya, survei dan lain-lain, ngurus perizinan itu dianggap sebagai bagian investasi, ingat bahwa biaya-biaya dikeluarkan oleh mitra aktif bisa saja di ACC sebagai tambahan investasi oleh mitra pasif ya. Dengan catatan mitra pasif setuju. Karena kalau mitra pasif nggak setuju, karena dia berasumsi bahwa ya siapa suruh ngeluarin uang duluan kan, oke, berarti itu tidak diakui sebagai bagian investasi. Nah, ini yang pertama, opsi pertama, bila uang 10 juta tadi diakui sebagai bagian investasi, maka jurnalnya adalah investasi musyarakah pada uang muka sebesar 10 juta. Berarti nanti kalau someday mitra aktif mengeluarkan uang 1 juta untuk modal usahanya, berarti ditambahkan 10 juta ini yang biaya perangkat. Itu bila diakui sebagai bagian investasi. Bagaimana bila mitra pasif ternyata nggak setuju? Ya karena asumsinya mungkin DL, siap suruh kan itu. Nah, maka jurnalnya adalah beban musyarakah pada uang muka selesai sebesar 10 juta. Berarti uang pengurusan dan lain-lain dianggap sebagai beban oleh mitra aktif. Baik, itu di 24 Desember 2019, kita update saja tahunnya. Kemudian ya, pas akad nih, akad benerannya di 1 Januari 2020, mitra aktif menyetorkan modal sebesar 100 juta, sedangkan mitra pasif 50 juta. Asumsi biaya perangkat tidak disetujui sebagai penambah investasi musyarakah. Berarti 10 juta yang awal dikeluarkan oleh mitra aktif sama mitra pasif tidak di ACC sebagai penambah bagi investasi. Kalau di ACC berarti kan total investasi mitra aktif 110. Karena nggak di ACC ya berarti 100 juta saja. 10 juta yang sudah dikeluarkan itu dianggap sebagai beban oleh mitra aktif. Maka jurnal mitra aktif pada saat mengeluarkan uang 1 juta dari dompet ya, investasi musyarakah dalam bentuk uang kas pada kas sebesar 100 juta. Sedangkan mitra pasif mengeluarkan uang 50 juta, maka jurnal dia adalah investasi musyarakah dalam bentuk uang kas pada kas sebesar 50 juta. Nah, berarti bendahara perusahaan kita nih ya, mitra aktif dengan mitra pasifnya nih, itu terima uang total berapa? 150 juta. Dengan rincian, yang pertama adalah dana sikat temporer mitra aktif 100 ya, dikredit, dan kemudian satunya lagi dana sikat temporer mitra pasif dikredit juga sebesar 50 juta. Oke, biar gampangnya gini aja deh. Mitra aktifnya adalah ibu ya, mitra pasifnya adalah Anda yang punya duit ya, Anda juragannya deh, tapi Anda nggak mau bantuin, cuma invest doang. Ibu yang mengelola juga. Bendahara kita ya ada orang lain ya yang kita hire ya, kita sewa jasanya
untuk membuat jurnal, bukan ibu juga yang bikin jurnalnya. Oke, itu di 1 Januari 2020. Perusahaan berjalan ya, ketemu akhir tahun 31 Desember 2020. Pada periode 2020 ini sepanjang tahun ya, setahun di 2020 ini ternyata untung atau rugi tuh? Untung ya, dapatnya 100 juta, bebannya 80 juta. Kita lihat berarti bendahara kita menjurnal dong. Ya, jurnalnya apa? Jurnal penutup. Berarti pendapatan di debit 100, beban di kredit 80, ada sisa 20 juta. Itu apa? Itulah pendapatan yang belum dibagikan. Oke, dibagikan. Nisbahnya berapa nih? Ternyata nisbahnya adalah 3:1 untuk mitra aktif dan mitra pasif. Berarti ibu 3/4, Anda dapat untungnya 1/4. Baik. Sama bendahara, 20 juta itu dibagikan ke ibu dan ke Anda. Berarti jurnalnya bendahara ya sekaligus aja lah ngeluarin uang 20 jutanya kan dari berangkas. Maka jurnal pada saat mengeluarkan uang dari berangkas 20 juta, jurnalnya adalah beban bagi hasil pada kas musyarakah sebesar 20. Diserahkan ke ibu ya 15, sedangkan ke Anda 5 juta oleh bendahara kita ya, oleh pegawai kita. Berarti amplop yang ibu 15 juta, ibu terima. Jurnal ibu adalah kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah boleh ya, atau pendapatan musyarakah doang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Berapa angkanya? 15 juta. Sedangkan Anda terima amplopnya 5 juta ya, berarti jurnal Anda adalah kas pada pendapatan bagi hasil sebesar 5 juta. Oke, ini bila uang 20 juta yang tadi keuntungan itu dibagikan langsung. Bagaimana bila kita berdua itu lagi banyak duit nih, ya nggak butuh uangnya tuh, nanti aja lah, simpenin aja dulu sama bendahara, ya disimpenin aja di berangkas perusahaan kita. It's okay, nggak apa-apa. Berarti apa? Bendahara atau perusahaan punya utang ya ke kita berdua ya. Berarti jurnalnya apa? Beban bagi hasil pada utang musyarakah sebesar 20. Kita tahu bahwa ada uang kita di perusahaan, ada uang di berangkas, berarti catat saja piutangnya ya. Berarti boleh di jurnal piutang pendapatan bagi hasil pada pendapatan bagi hasil ibu catat 15, Anda catat 5 juta. Someday kita butuh ya tinggal minta aja kan sama bendahara, maka dia akan mengeluarkan uang ya. Kalau kita mintanya sekaligus ya sudah, berarti dia ngeluarin langsung uang 20 juta. Berarti bendahara atau perusahaan sudah tidak punya utang piutang lagi kita. Jurnal mereka ya, jurnal perusahaan kita adalah utang musyarakah pada kas musyarakah sebesar 20. Ibu terima 15, berarti jurnalnya kas pada piutang ya. Piutangnya sudah nggak ada lagi, sudah lunas ya, sudah diterima uangnya. Sedangkan Anda mencatat kas pada piutang pendapatan bagi hasil sebesar 5 juta, udah beres, selesai. Dengan asumsi bahwa 20 jutanya sudah dibagikan semua, berarti kita buat jurnal penutup ya, yang tadi kan. Berarti jurnalnya adalah pendapatan yang belum dibagikan debit sebesar 20, beban bagi hasil kredit sebesar 20 juta, sudah beres di tahun pertama. Tahun kedua, ya akhir tahun kedua, 31 Desember 2021, ternyata perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan kita itu mengalami kerugian. Dapat 80, bebannya 100, berarti ada kerugian sebesar 20 juta. Jurnalnya bendahara kita ya membuat jurnal penutup kan. Berarti apa? Ya pendapatan terdebit 80 juta, beban kredit 100, belum balance kan, berarti ada selisih 20 juta. Apa tuh? Itu adalah penyisihan kerugian. Dan ingat dari teori musyarakah itu bagaimana? Bila untung dibagi sesuai dengan isbah, yaitu 3:1 tadi. Sedangkan bila rugi dibagi sesuai dengan porsi modal. Ya, jadi mohon dikoreksi juga untuk transaksinya, bahwa ini bukan pembagian nisbah bagi hasil, tetapi pembagian kerugian ya, sesuai porsi modal. Modal ibu berapa? 100 juta. Modal Anda berapa? 50 juta. Berarti ibu 2, Anda 1. Ibu menanggung rugi 2/3, Anda menanggung rugi 1/3. Dari berapa? Dari 20 juta tadi. Maka 2/3 dikalikan 20 juta itu adalah 13.300 ya. Ingat teori musyarakah bahwa rugi dibagi sesuai porsi modal. Berarti kerugian yang ibu tanggung bukan 15 juta, dikoreksi juga angkanya, yaitu 2/3 kali 20 juta, yaitu 13.300. Berarti ibu jurnalnya adalah kerugian pada penyisian kerugian sebesar 13.300.
Sedangkan Anda berarti sepertiga dari 20 juta adalah 6.700 atau 6.700.000, maka jurnal Anda adalah kerugian pada penyisian kerugian sebesar 6.700.000. Ya, itu kerugian. Oke. Karena rugi berarti sudah beres ya, selesai ya. Tidak ada yang dibagikan ya, dibagikan hanya ruginya saja. Kemudian di 1 Januari 2022 katakan bahwa periode akadnya adalah 2 tahun. Maka ya bendahara perusahaan kita atau perusahaan bentukan itu mengembalikan uang investasi kita ya. Tetapi ingat bahwa di akhir tahun kedua itu kan mengalami kerugian, sehingga perusahaan tidak full mengembalikan 150 juta tetapi hanya 130 juta saja. Bendahara kita atau perusahaan bentukan itu mencatat jurnalnya adalah dana jika temporer 150 juta debit, kreditnya adalah kas 130 juta karena ada rugi 20 juta di tahun kedua ya, di tahun kedua. Oke, dan kita pun ya, ibu dengan Anda juga terimanya tidak full. Dari ibu yang 1 juta awal invest tidak kembali segitu. Kembalinya berapa? Berarti kas bukan 85 ya, mohon dikoreksi angkanya ya. Dikoreksi angkanya, kasnya itu bukan 85 juta karena ingat bahwa kerugian ibu kan bukan 15 juta tapi 13.300. Berarti ya diperbaiki saya sendiri, kas ibu terima 86.700, penyisian kerugian 13.300, debit ya, kreditnya adalah investasi musyarakah 100 juta, sudah kelar ya. Jadi dari investasi ibu senilai 100 juta, kembali uang tunai hanya 86.700. Sedangkan Anda dari investasi sebesar 50 juta, Anda hanya terimanya adalah kembalinya adalah kas 43.300 karena penyisian kerugian Anda adalah 6.700 di tahun kedua. Ya, debit, kreditnya adalah investasi musyarakah sebesar 50 juta. Tuh, jurnalnya dari mitra pasif. Oke, periode akad sudah kelar 2 tahun. Bila ada pertanyaan lanjutan, kalau begitu ya, selama 2 tahun akad atau selama periode akad musyarakah ini, ibu untung berapa? Ya, dilihat bahwa pada awalnya ibu kan sudah investasi untuk biaya perakad 10 juta, tapi sama Anda tidak di ACC sebagai bagian investasi, berarti ibu sudah menganggap sebagai beban. Kemudian berarti rugi lah, anggaplah negatif. Kemudian tahun kedua, sudah berjalan, tahun pertama ibu untung 15 juta, 10 dikurang minus 10 tambah 15 berarti kan 5 ya, untung bersih 5. Kemudian di tahun kedua ibu rugi 13.300. Berarti selama akad musyarakah ini ibu rugi bersihnya adalah 8.300.000. Sedangkan Anda sebagai mitra pasif, tahun pertama Anda untung 5 juta. Tahun kedua Anda rugi 6.700.000. Berarti total akad musyarakah selama periode akad musyarakah ini Anda adalah rugi 1.700.000. Ya, ini kalau mau bicara untung ruginya mitra aktif dan mitra pasif selama periode akad musyarakah ini berlangsung. Ini adalah ilustrasi jurnal untuk transaksi akad musyarakah. UTS sampai sini. UTS itu pasti bahasnya adalah untuk yang prakteknya pasti itu adalah mudharabah dan musyarakah. Mohon dipelajari mandiri. Nanti next setelah Anda mempelajari materi ini, Ibu akan kirimkan di Google Classroom assignment yang harus Anda kerjakan sebelum periode UTS di pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.